Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 24. Berpikir 1000 kali untuk menggosiku. Sabrina pergi dengan perasaan yang sulit ia gambarkan. Hanya saja jika benar Anastasia mengandung anak Ziko, lebih baik selamanya dirinya tidak kembali pada pria itu. Kecewa sudah pasti, tapi untuk membenci Ziko rasanya Sabrina tidak akan sanggup. Sabrina berhenti mendadak di tepi hutan saat matanya terasa kabur. Karena kepalanya kembali berdenyut, dia mematikan motornya dan turun segera. Paula dan Miranda seketika ikut berhenti, namun mata mereka langsung terbelalak saat melihat Sabrina masuk ke dalam hutan dengan cepat. Nona, Paula dan Miranda berlari menyusul Sabrina. Calvin, Emir, dan Ray pun juga bergegas turun dari mobil. Sabrina berusaha menarik nafas berulang-ulang. Entah kenapa saat ini dia tidak mau menunjukkan sisi lemahnya pada siapapun, termasuk di hadapan para pengawalnya. Sabrina benci dengan tatapan mengasihani. Dia sangat tidak suka orang lain mengasihani dirinya. Sabrina berjalan, namun arah yang dituju tak sama dengan yang sedang dituju Paula dan Miranda. Sedang Calvin dan yang lain berpencar. Calvin menghubungi Ziko dan mengatakan jika nonanya masuk ke dalam hutan dan mereka kehilangan jejaknya. Ziko menggenggam ponselnya dengan erat. Jika sampai sesuatu hal yang buruk menimpa istri dan calon anaknya, dia tidak akan mengampuni Anastasia sampai mati. Ziko ingin segera pergi menyusul Sabrina, tapi kepala pelayannya berhasil menghentikan Ziko. Jika Anda mencari Nona sekarang, yang ada Nona akan membenci Anda. Saat dia melihat urusan Anda dengan wanita itu belum selesai. Saran saya, selesaikan urusan Anda dengan wanita itu. Barulah Anda mencari Nona. Istriku masuk ke hutan, Ben. Bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi padanya? Saya akan perintahkan anak buah yang lainnya untuk menyusul. Kau paling tahu aku, Ben. Sejak dulu hanya Sabrina yang aku cintai. Aku tidak akan mengecewakannya dengan tidur dengan sembarangan wanita. Saya tahu, Tuan, tapi alangkah lebih baik Anda harus menyingkirkan sumber masalahnya daripada nanti timbul masalah yang lain lagi. Ziko hanya bisa menuruti saran kepala pelayannya. Semua yang Benjamin bilang ada benarnya. Akhirnya Ziko pergi ke ruangan interogasi. Guyur dia, perintah Ziko pada salah satu anak buahnya. Salah seorang mengisi ember dengan air lalu mengguyurkannya ke wajah Anastasia. Anastasia langsung gelagapan. Ia membuka mata dan melihat tatapan tajam Ziko. Anastasia menelan salivanya dengan susah payah. Baru kali ini dia melihat Ziko dengan tatapan mengerikan seperti itu. Apa kamu senang sekarang? Tanya Ziko. Apa maksudmu? Maksudku sudah sangat jelas. Apa kamu senang berhasil mengusik hidupku? Tanya Ziko datar. Aku hanya ingin anakku memiliki ayah. Tapi sayangnya, kamu salah target, Ana. Kau tahu, aku tidak pernah sembarangan menyentuh wanita. Aku bukan laki-laki bodoh yang bisa kamu korbankan demi bayi yang ada dalam kandunganmu. Tapi dia anakmu sih, ujar Anastasia kekeh dengan pendiriannya. Ziko langsung melayangkan tamparannya di pipi Anastasia tanpa belas kasihan. Anakku, jangan sembarangan bicara atau kupotong. Hardik Ziko marah. Anastasia benar-benar membuatnya kesal. Sebelum mengusikku dengan kegilaanmu, sebaiknya kamu bertanya dulu pada mantanku yang lainnya. Kenapa tidak ada satupun yang berani berurusan denganku? Anastasia masih berpikir keras. Dia benar-benar sudah hilang akal hingga mengaku hamil hanya demi dekat dengan Ziko. Tapi kini dirinya hanya bisa menelan kegagalan. Aku... Anastasia langsung terdiam dengan tubuh yang bergetar karena saat ini Ziko menekan pelipisnya dengan sebuah. Jangan harap kau bisa lepas dari sini hidup-hidup. Jika sampai terjadi sesuatu yang buruk pada istri dan calon anakku. Desis Ziko. Seharusnya jika aku jadi dirimu aku akan berpikir 1000 kali untuk mengusikku. Sekarang nikmatilah sisa udara yang masih bisa kau hirup saat ini.
ujar Ziko. Tatapan matanya begitu tajam dan dingin. Bawa dia ke markas White Tiger, perintah Ziko pada anak buahnya. Anastasia hanya mampu menatap Ziko dengan segudang penyesalan di hatinya. Sementara itu, Zafrina menghentikan langkahnya saat merasakan sakit yang luar biasa di perut bagian bawahnya. Kepalanya semakin sakit dan pandangannya tampak kabur. Tubuh Zafrina seketika melemas dan dia kehilangan kesadaran. Namun sebelum tubuhnya jatuh menyentuh tanah, sebuah tangan berhasil menangkap tubuh Zafrina. Pria itu tersenyum saat melihat wajah Zafrina yang cantik. Dia langsung membopongnya dan membawanya ke dalam mobil. Niatnya untuk mencari tanaman obat batal karena dia menemukan bidadari yang entah berasal dari mana. Pria itu bernama Eden, pria keturunan Jerman, Jepang yang kini masih mengenyam jenjang pendidikan lanjutan ilmu kedokteran. Eden merasakan lengannya basah, dan alangkah terkejutnya dia saat melihat bercak darah di lengannya. Eden segera memasukkan Zafrina ke dalam mobil. Sepertinya keadaan gadis itu tidak baik. Baik saja. Apakah gadis itu adalah orang yang sengaja dibuang? Pikiran buruk itu terus memenuhi pikiran Eden. Eden langsung menjalankan mobilnya dengan kencang. Dia harap semoga saja nyawa gadis itu dan janinnya bisa tertolong. Dia yakin jika gadis yang dia bawa saat ini sedang dalam keadaan hamil. Dilihat dari banyaknya darah yang membekas di lengannya. Setibanya di rumah sakit, Eden berteriak minta tolong. Beberapa perawat mendekat dan membawakan bed pasien. Dia lantas membantu mengangkat Zafrina dan meletakkannya di bed. Apa yang terjadi dengan gadis itu, Tuan? Aku menemukannya tergeletak di tepi hutan. Tapi sepertinya dia dalam keadaan hamil. Dia mengalami pendarahan. Baiklah. Kami akan memeriksanya. Silahkan bantu kami mengisi formulir pendaftarannya. Eden berhenti mengikuti Zafrina yang telah dibawa ke ruang pemeriksaan. Eden mengisi data Zafrina dengan asal-asalan karena tidak tahu asal-usul gadis itu. Baginya, semua itu tidak masalah asalkan gadis yang dia bawa segera mendapatkan penanganan. 2 orang dokter dan beberapa perawat tampak sibuk menangani Zafrina. Pakaian gadis itu telah diganti dengan baju khusus pasien. "Bagaimana dokter anak?" tanya salah seorang perawat pada dokter anak. Dokter itu menggeleng dengan raut wajah sedih. Jaringannya telah rusak. Kandungannya tidak bisa diselamatkan. Sayang sekali, ujar perawat itu. Kita lakukan kuretase. Tolong panggilkan siapapun tadi yang membawanya kemari. Nona ini adalah pasienku beberapa hari yang lalu. Dokter Ana masih terus menatap Zafrina sendu. Dia sudah memberi suntikan untuk menghentikan pendarahannya. Tapi kandungan Zafrina yang masih terlalu muda sangat rentan hingga sulit bertahan. Eden terkejut saat mendengar kabar jika gadis yang diselamatkannya harus menjalani kuretase. Dia bingung harus berbuat apa, tapi aku tidak ada wewenang untuk menyetujui tindakan itu, ujar Eden. Tapi ini kondisi darurat, Tuan. Katakan pada dokter untuk tunggu sebentar. Aku harus berpikir. Perawat itu pun masuk dengan kesal. Karena Eden terkesan mengulur waktu. Dokter, orang yang membawa wanita ini tidak mau menjadi penanggung jawab. Tanyakan di bagian informasi. Pasien ini bernama Nona Zafrina. Aku masih mengingatnya. Semoga saja dia meninggalkan nomor yang bisa dihubungi. Segeralah. Perawat itu langsung berlari. Ia keluar melewati Eden begitu saja menuju ruang informasi. Beruntungnya Zafrina masuk data pasien baru sehingga mudah menemukannya.
Perawat itu langsung menghubungi nomor yang tertera. Dan ternyata itu adalah nomor Ziko. Dering pertama hingga dering ketiga Ziko tidak mengangkat panggilannya. Hingga dering keempat barulah Ziko mengangkat panggilan itu. Halo. Halo, selamat malam. Apa benar ini Tuan Ziko? Ya. Dengan siapa saya berbicara? Maaf Tuan. Tapi sekarang Nona Zafrina ada di rumah sakit. Kami membutuhkan kedatangan Anda untuk menandatangani surat persetujuan untuk melakukan kuretase. Apa? Bagaimana kondisi istri saya sekarang? Dan bagaimana janinnya? Kandungannya tidak bisa diselamatkan karena Nona Zafrina mengalami pendarahan hebat. Saya harap Anda segera datang agar Nona bisa segera ditangani. Ziko mengusap wajahnya kasar saat mendengar ucapan perawat itu. Dia segera berteriak memanggil Benyamin. Ben, antar aku ke rumah sakit Mas General sekarang. Ina ada di rumah sakit. Baik, Tuan. Mereka pun akhirnya menuju ke rumah sakit. Selama dalam perjalanan tatapan mata Ziko menyiratkan penyesalan yang teramat dalam. Jika saja sejak dulu dia memberi batasan pada Anastasia. Jika saja dia dulu tidak memacari Anastasia hanya demi membuat Zafrina kesal padanya. Pasti tidak akan ada kejadian hari ini. Benyamin tak banyak bicara. Dia memilih diam dan terus menyetir. Ia tahu saat ini tuannya sedang kalut. Tapi dia lebih penasaran dengan kondisi nonanya. Setibanya mereka di rumah sakit, Ziko langsung membuka pintu dan berlari menuju ruang pemeriksaan. Suster, saya mencari istri saya. Dia yang mengalami pendarahan. Dokter Anna, suami pasien sudah tiba. Suster itu bergegas menghampiri Dokter Anna karena memang kondisi Zafrina perlu penanganan secepatnya. Segera tanda tangani surat persetujuannya. Kami harus segera melakukan kuretase, ujar Dokter Anna pada Ziko. Seorang perawat menghampirinya dengan membawa sebuah map. Silahkan ditandatangani, Tuan. Perawat itu menyodorkan mapnya dan pulpen. Tanpa berpikir panjang Ziko menandatangi surat persetujuan itu. Berangkar Zafrina pun didorong lewat pintu lain menuju ke ruang operasi. Ziko kembali mengusap wajahnya dengan kasar. Apa yang akan dia katakan pada keempat orang tua Zafrina? Eden sejak tadi mengamati Ziko. Dia pun akhirnya mendekati Ziko. Apa kamu suami dari wanita yang pendarahan tadi? Ziko seketika mengangkat kepalanya. Alisnya terangkat sebelah. Anda siapa? Kebetulan aku adalah orang yang menemukan istri Anda. Oh, terima kasih. Ziko langsung bangkit dan menjabat tangan Eden. Tunggulah di sini. Tas istrimu masih di dalam mobilku. Eden setengah berlari menuju mobilnya. Dia mengambil tas Zafrina dan lalu menyerahkannya pada Ziko. Baiklah. Sepertinya urusanku sudah selesai di sini. Jadilah penguat bagi istrimu. Tidak ada yang lebih menyakitkan di dunia ini selain perasaan seorang ibu yang kehilangan anaknya. Dukungan seorang suami sangat diperlukan demi membangun psikis yang baik untuk istrinya. Terima kasih, bro. Ziko merangkul Eden sebentar. Lalu mereka berpisah. Benyamin baru saja masuk menemui Ziko. Dia tadi menghubungi anak buahnya agar berhenti mencari Zafrina. Selama 1 jam Zafrina berada di ruang operasi. Berulang kali Ziko menghela nafas dan membuangnya dengan kasar. Dia menekan nomor ponsel Zafa. Hanya nama pria itulah yang terlintas di otak Ziko. Ziko, ada apa malam? Malam menghubungiku? Apa kamu masih di rumah sakit? Tidak.
Aku sudah pulang. Ada apa? Bisakah kamu kemari? Ada sesuatu yang harus aku sampaikan padamu. Baiklah. Di rumah sakit yang kemarin kan, aku akan segera ke sana. Baiklah. Aku menunggumu. Setelah sambungan terputus, Ziko melihat pintu ruang operasi terbuka. Dia menemui Dokter Anna. Bagaimana kondisi istri saya, dokter? Semua berjalan lancar. Semoga saja Nona Zafrina akan segera sadar. Terima kasih, dokter. Mengenai ini, apakah nanti dia bisa hamil lagi? Mendengar pertanyaan itu Dokter Anna mengangguk dan tersenyum ramah. Tentu saja, apalagi Anda dan Nona Zafrina masih dalam usia produktif. Terima kasih, dokter. Saya hanya khawatir dengan kondisinya. Yang terpenting sekarang menjaga emosi pasien. Jangan sampai dia berlarut-larut dengan kesedihannya, karena bisa memicu depresi. Baiklah, dokter. Setelah Dokter Anna pergi, tak lama Beth Zafrina didorong dari dalam ruang operasi. Ziko dan Benyamin mengikutinya. Ziko terus menatap wajah pucat istrinya dengan rasa bersalah. Queen, maafkan aku. Lirih Ziko. Zafa masih duduk di tepi berangkar adiknya. Dia masih memandangi adiknya yang kembali terlelap setelah mendapatkan suntikan obat penenang. Setengah jam yang lalu, Zafa baru saja tiba, dan bertepatan dengan Zafrina yang baru saja sadar. Awalnya gadis itu tak mengerti dengan apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Namun entah kenapa Zafrina merasakan perutnya terasa sangat perih. Zafa masuk bersama Ziko, namun Zafrina meminta Zafa mengusir adik iparnya itu. Meskipun bingung karena belum mendapat kejelasan mengenai kronologi kenapa Zafrina bisa keguguran, Zafa tetap menuruti adiknya dan meminta Ziko keluar. Ada apa? Ina, kenapa kamu bisa keguguran? Apa yang terjadi sebenarnya? Mendengar kata keguguran, air mata Zafrina semakin tak tertahankan. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangan dan mulai menangis dengan histeris. Zafa terus berusaha menenangkan Zafrina tapi gadis itu terus menangis. Sesets, tenanglah. Jangan seperti ini, Ina. Semua salahku Kak. Seharusnya aku tetap di rumah saja. Aku tidak seharusnya pergi dari sana hanya karena wanita murahan itu. Zafrina terus menangis. Zafa terpaksa menekan tombol emergensi agar Zafrina mendapat penanganan dulu. Bersambung.